Halo, perkenalkan nama saya Denisa Fadila Ariba dengan nomor siswa 20250907040145. Saya merupakan peserta diklat SAR CPNS gelombang 1 tahun ajaran 2025 Pusdikmin Lem Diklat Polri. Nah, di sini saya akan kembali mereview agenda 2, modul 4 dan 5, lanjutan dari modul sebelumnya. Saya akan membahas terkait harmonis dan loyal. Yang pertama terkait harmonis. Harmonis itu kalau diartikan adalah bersangkut paut dengan harmoni, seia sekata, dan menunjukkan adanya keselarasan dan serasi. Harmonis ini merupakan kunci dari keanekaragaman, di mana yang seperti kita tahu Indonesia itu terdapat berbagai suku, budaya, dan bangsa serta bahasanya. Nah, di tempat kita bekerja, terutama di instansi pemerintah, pasti ada beragam, beda generasi, beda suku, bahkan mungkin bisa beda budaya. Jadi, harmonis itu merupakan sebuah kunci sukses untuk menciptakan kondisi di mana kita bisa saling berkolaborasi, meningkatkan produktivitas kita, serta kualitas layanan. Nah, adapun tiga hal untuk membangun budaya harmonis, yaitu membuat tempat kerja yang berenergi, seperti ruang terbuka untuk bisa saling berkomunikasi, memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Jadi, kita memberikan kesempatan orang lain juga untuk bisa mengungkapkan pendapat mereka dan bisa berkontribusi secara maksimal. Nah, selanjutnya adalah berbagi kebahagiaan. Di sini kita bisa saling berbagi kebahagiaan. Nah, untuk etika publiknya, itu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Nah, adapun kode etik atau panduan perilaku dari harmonis ini, yang pertama kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi, walaupun kita berbeda, misalkan ini contohlah kita harus saling menghargai, mentoleransi seperti itu. Yang kedua, suka menolong orang lain. Kita harus saling membantu sesama rekan. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dengan lingkungan kerja yang kondusif, maka akan terjalinlah harmonisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada membahas tentang loyalitas atau loyal berasal dari kata Prancis loyal. Loyalitas ini suka diartikan mirip dengan kata setia, yaitu setia atau suatu kesetiaan yang timbul tanpa paksaan, melainkan dari kesadaran diri. Jadi loyal itu tidak dipaksa ya, kita ada kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, untuk PNS sendiri atau ASN, arti kata loyal ini merupakan kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi di sini maksudnya PNS itu atau ASN itu harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Nah, untuk loyalitas sendiri, kata kuncinya disingkat menjadi kode konasap, yaitu kita harus berkomitmen, mendedikasikan diri, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kita harus mempunyai kelima rasa tersebut. Nah, untuk ASN sendiri, wujud loyalitasnya itu ada empat. Yang pertama, komitmen pada sumpah dan janji PNS atau ASN. Kita pasti saat dilantik ada menyebutkan sumpah atau janji. Nah, itu kita harus memegang teguh komitmen yang kita ucapkan pada saat awal dilantik, terutama pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, peraturan-peraturan yang berlaku, dan NKRI. Yang kedua adalah penegakan disiplin. Jadi kita sebagai ASN juga harus disiplin. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ASN. Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya terkait tiga fungsi ASN. Nah, kita harus melaksanakan fungsi ASN sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang. Yang keempat, aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Jadi kita mengaktualisasi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan. Berarti kita harus memiliki nilai-nilai moral. Selanjutnya adalah karakteristik loyalitas pegawai. Jadi ada 9 karakteristik atau ciri-ciri dari
pegawai yang loyal. Yang pertama itu taat pada peraturan, yang kedua bekerja dengan integritas, jadi melakukan hal yang benar meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Jadi kita tidak butuh validasi-validasi, Kak. Jadi harus bekerja secara menurut kita itu sudah sesuai dengan aturan. Yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Nah, di sini kita mempunyai tanggung jawab kita sebagai pegawai di suatu organisasi. Misalkan saya sebagai pegawai perencana ahli pertama di Bapelitbangda. Nah, selanjutnya kemauan untuk bekerja sama. Kita harus mau nih untuk bekerja sama dengan rekan-rekan kita. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, loyal itu berarti setia. Berarti untuk setia ini kita harus memiliki rasa memiliki. Yang keenam, hubungan antar pribadi yang baik. Jadi di sini kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan rekan bisnis kita, rekan kerja kita. Jangan ada rasa-rasa yang mengganjal seperti itu. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Kita harus suka dulu nih sama pekerjaan kita, baru ada akan timbul rasa loyal itu. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan tidak setujuan. Jadi, semisal kalian tahu itu salah, kalian harus mengutarakannya. Atau kalian tidak sependapat, kalian harus berani mengutarakannya. Kita juga harus bisa menerima pendapat dari orang lain juga. Yang kesembilan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Nah, untuk pedoman perilaku atau kode etik dari loyalitas itu, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.